Mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial. Infeksi lingkungan yang disebabkan oleh bakteri dari benda yang ada di lingkungan rumah sakit. Mikroorganisme yang sering berpotensi menyebabkan infeksi nosokomial adalah Proteus sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, dan Pseudomonas aeruginosa. Proteus sp termasuk kuman patogen, menyebabkan infeksi saluran kemih atau kelainan bernanah seperti abses, infeksi luka. Proteus sp ditemukan sebagai penyebab diare pada anak-anak dan menimbulkan infeksi pada manusia. Proteus sp mengeluarkan bau khas dan swarming pada media BAP. Staphylococcus aureus adalah berbentuk bulat, bersifat gram-positif, biasanya termasuk dalam rangkaian tidak beraturan atau seperti buah anggur. Staphylococcus aureus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi dengan suasana aerobik ataupun mikroaerobik. Tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius, namun pembentukan pigmen yang terbaik pada temperatur kamar 20-35 derajat Celcius. Bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit karena kemampuannya toksin dan enzim yang dapat merusak organisme lain. Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein termasuk enzim dan toksin. Candida albicans adalah spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota. Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. Spesies Candida albicans memiliki dua jenis morfologi, yaitu bentuk seperti khamir dan bentuk hifa. Selain itu, fenotip atau penampakan mikroorganisme ini juga dapat berubah dari berwarna putih dan rata menjadi kerut, tidak beraturan, berbentuk bintang, lingkaran, bentuk seperti topi, dan tidak tembus cahaya. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif aerob obligat berkapsul, mempunyai flagella polar, sehingga bakteri ini bersifat motil, berukuran sekitar 0,5 sampai 1,0 um. Bakteri ini tidak menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam, contohnya di tanah, air, tanaman, dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab utama infeksi pneumonia nosokomial. Bakteri Escherichia coli yang berada dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam proses pencernaan termasuk pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Fungsi utama yang lain dari Escherichia coli adalah membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Di sini ada 5 kelompok galur Escherichia coli yang patogen, yaitu coli enteropatogenik, coli enterotoksigenik, Escherichia coli enteroinvasif, Escherichia coli enterohemogarik, Escherichia coli enteroagregatif. Slide selanjutnya ada kebersihan tangan. Cuci tangan dengan sabun biasa atau antimikroba dan bilas dengan air mengalir dilakukan pada saat bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi-ekresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan. Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area tubuh lainnya yang bersih walaupun pada pasien yang sama.
Berikut di sebelah ada cara langkah-langkah mencuci tangan dengan air sabun dan cara-cara mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol. Slide selanjutnya ada alat pelindung diri. APD terdiri dari sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata, perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sendal atau sepatu tertutup atau sepatu bot. Slide selanjutnya ada dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penata laksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Sesuai standar prosedur operasional atau SPO, terbagi sebagai berikut. A. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan deterjen atau enzim lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi atau DTT atau sterilisasi. B. Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya. C. Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. D. Untuk alat bekas pakai yang akan dipakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit. E. Peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semi-kritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi. F. Untuk peralatan yang besar seperti USB dan X-ray dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruang isolasi. Di slide selanjutnya ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung. Slide selanjutnya ada pengendalian limbah. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah, yaitu upaya yang dilakukan SZN untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan, menggunakan kembali limbah, dan daur ulang limbah. Selanjutnya ada penata laksanaan linen. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penata laksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur sesuai pedoman kewaspadaan. Slide selanjutnya ada perlindungan kesehatan petugas. Lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Di slide selanjutnya ada penetapan pasien sebagai berikut. A. Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non-infeksius. B. Penetapan pasien disesuaikan dengan pola transmisi, infeksi penyakit pasien, atau kontak, droplet, airborne, sebaiknya ruangan tersendiri. C. Bila tidak tersedia ruangan tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem courting. Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada komite atau tim PPI. Slide selanjutnya ada kebersihan pernapasan atau etika batuk dan bersin. Diterapkan untuk semua orang terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Petugas, pasien, dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran nafas harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah sebagai berikut. A.
menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan atas. B. Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian cuci tangan. Slide selanjutnya ada praktek menyuntikkan yang aman. Pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan. 1 jarum, 1 spuit untuk 1 kali pemakaian. Slide selanjutnya ada praktik lumbal fungsi yang aman. Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbal fungsi, anestesi spinal atau epidural, atau pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora ofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial.